Rasulullah SAW bersabda, salat subuh disaksikan langsung para malaikat. Banyak peradaban kuno dari Mesir, Sumeria, hingga Freemason modern sekalipun juga memuliakan momen sebelum matahari terbit ini. 5 waktu salat wajib ditambah duha dan tahajud membentuk pola kosmis 7 waktu, selaras dengan 7 lapis langit, 7 hari dalam seminggu, dan 7 putaran tawaf di Ka'bah. Apakah ini kebetulan atau kode dari Sang Pencipta bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berjalan dalam irama ilahi? Rahasia yang keren banget. Setiap detik di bumi ini selalu ada yang sedang ruku. Di satu sisi dunia ada yang sujud, di sisi lain ada yang berdiri menghadap ke langit. Gak pernah berhenti. Dari timur sampai barat, dari fajar hingga isya, non-stop. Tapi pernahkah kamu berpikir, kenapa waktunya harus itu? Kenapa bukan pukul 7 atau pukul 10 atau tengah malam? Apakah ini hanya jadwal ibadah? Nah, kita akan bahas. Atau sebenarnya ini sebuah frekuensi ilahi yang sengaja disesuaikan dengan denyut energi alam semesta. Subuh, saat tabir antara malaikat dan manusia terbuka. Saat fajar menyingsing, gelombang otak manusia berpindah dari delta ke theta, fase antara mimpi dan sadar. Di saat itulah manusia paling mudah menerima cahaya spiritual. Tak heran Rasulullah SAW bersabda, salat subuh disaksikan langsung para malaikat. Banyak peradaban kuno dari Mesir, Sumeria, hingga Freemason modern sekalipun juga memuliakan momen sebelum matahari terbit ini, saat tirai antara dunia gaib dan dunia nyata paling tipis. Bagi mereka, waktu ini adalah saat terbaik untuk memanggil kekuatan. Tapi bagi orang beriman, subuh adalah waktu terbaik untuk menyucikan niat. Dua dunia, spiritual dan material, berpapasan di garis cahaya pertama pagi. Duha, saat cahaya menguji manusia. Duha hadir setelah matahari naik tinggi, saat bumi mulai panas dan manusia mulai sibuk. Tapi di balik panas itu ada rahasia energi yang luar biasa. Ilmuwan NASA mencatat sekitar pukul 9 sampai 10 pagi, medan elektromagnetik bumi berada pada titik paling stabil. Itulah waktu terbaik untuk beraktivitas, atau dalam konteks spiritualnya untuk bersyukur atas nikmat hidup. Dalam konspirasi kuno, banyak simbol matahari seperti Eye of Ra di Mesir juga disembah di waktu ini. Tapi Islam menegaskan, bukan mataharinya yang disembah, melainkan pencipta mataharinya itu sendiri yang disembah. Duha adalah antitesis dari penyembahan berhala kuno, mengembalikan cahaya kepada sumber sejatinya. Zuhur, puncak energi, ujian keseimbangan. Saat matahari tepat di atas kepala, panas bumi mencapai titik maksimum. Energi aktivitas manusia lagi tinggi-tingginya, tapi spiritualnya mulai menurun. Maka datanglah zuhur, waktu untuk menarik diri dari hiruk-pikuk dunia. Waktu untuk mengingat siapa sebenarnya yang memberi kekuatan. Dalam dunia konspirasi modern, banyak organisasi elit memilih waktu tengah hari untuk melakukan rapat rahasia, karena mereka tahu energi fokus manusia sedang pada puncak-puncaknya. Namun Islam mengubah momen itu menjadi bentuk penyucian niat di tengah kesibukan. Asar, saat bayang-bayang memanjang menjelang sore, bayangan makin panjang, simbol bahwa semua yang terang akan memudar. Dalam sejarah,
banyak tragedi besar terjadi di waktu asar. Kekalahan pasukan, kematian tokoh, hingga keputusan penting yang mengubah dunia. Entah kebetulan atau karena saat itu energi bumi sedang menurun drastis. Maka sholat asar datang sebagai benteng untuk menjaga kesadaran agar manusia tidak tenggelam dalam kelelahan dan ego sore hari. Waktu asar adalah simbol ujian kesetiaan. Maghrib, tabir dua dunia saat matahari tenggelam. Langit memerah, warna paling dramatis di langit bumi. Para ilmuwan menyebutnya efek hamburan Rayleigh. Maghrib adalah waktu antara dua dunia, terang dan gelap, nyata dan gaib. Gak heran Rasulullah SAW menganjurkan anak-anak tidak keluar rumah pada waktu ini. Dalam banyak tradisi kuno, senja adalah waktu roh berkeliaran. Tapi dalam Islam, waktu ini justru menjadi gerbang doa. Karena saat langit memudar, hati manusia paling lembut. Waktu terbaik untuk memohon ampun sebelum gelap menelan bumi. Isya, ketenangan penyerahan total. Saat dunia mulai diam, hormon melatonin diproduksi. Manusia disiapkan untuk mulai istirahat. Tapi justru di waktu inilah manusia diminta untuk menyerahkan segalanya. Isya adalah sholat penutup hari, simbol kepasrahan total. Seolah berkata, "Ya Allah, aku sudah berusaha, kini aku serahkan semuanya padamu." Dalam tafsir spiritualnya, Isya adalah cermin kematian kecil. Karena setelah itu kita tidur dan tak ada yang tahu apakah esok hari kita akan terbangun lagi atau tidak. Tahajud, saat langit terbuka di sepertiga malam terakhir, dunia sunyi. Ilmuwan menyebutnya fase circadian law, saat suhu tubuh turun dan otak paling tenang. Tapi dalam Al-Quran, waktu ini disebut sebagai saat Tuhan turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa hamba-hambanya. Sebuah energi spiritual yang luar biasa. Di sisi lain, banyak ritual okultisme dan rahasia Illuminati yang juga dilakukan di antara pukul 2 sampai 4 pagi. Waktu yang sama, mereka tahu inilah waktu frekuensi spiritual bumi paling tinggi. Bedanya, orang beriman bersujud, sementara mereka justru memanggil kegelapan. Tahajud adalah titik pemisah antara dua jalan, cahaya dan gelap. 5 waktu sholat wajib ditambah duha dan tahajud membentuk pola kosmis 7 waktu, selaras dengan 7 lapis langit, 7 hari dalam seminggu, dan 7 putaran tawaf di Ka'bah. Apakah ini kebetulan atau kode dari Sang Pencipta bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berjalan dalam irama ilahi? Mungkin rahasia terbesar dari sholat bukan pada gerakannya, tapi pada sinkronisasi antara jiwa manusia dan ritme alam semesta. Saat kita sholat di waktu yang ditentukan Tuhan, kita sesungguhnya sedang menyetel ulang, meriset ulang diri kita agar selaras dengan getaran alam semesta yang diciptakan dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan mungkin lebih dalam lagi, sholat menjaga manusia agar tetap hidup dalam harmoni dengan semesta. Dalam Islam, setiap manusia akan mendapatkan pengampunan jika didoakan oleh orang lain. Bayangkan dalam sholat ada sesuatu yang kita baca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang mendoakan orang soleh, para muslimin yang lain di seluruh dunia. Bayangkan bahwa doa itu sebenarnya sedang diluncurkan juga kepada kita dari miliaran orang dari seluruh dunia non-stop selama 24 jam sehari. Maka sholat mampu membuat kita hilang dari dosa.